لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون والله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita masih diberikan kesempatan untuk insyaallah melaksanakan salat Jumat berjamaah di tempat yang sangat dimuliakan ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in wa tabi'in, tegasnya kita sekalian dan seluruh umat yang mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Tidak lupa pula bagi berkewajiban berwasiat takwa. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, di mana kita sanggup untuk melaksanakan segala apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan dengan sekuat tenaga apa yang menjadi larangannya. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah, masih dalam nuansa tahun baru Masehi, dalam perhitungan Syamsiah, kita jadikan momentum tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Kita bermuhasabah, introspeksi diri apa yang telah kita lakukan di tahun 2021 kemarin, sehingga sambutlah tahun 2022 ini pasti akan lebih baik lagi, punya komitmen akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan tugas manusia tiada lain adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Dzariyat ayat ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepada Allah. Artinya bahwa seorang muslim setelah mengoptimalkan dirinya dalam kehidupannya semata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan ibadah kepada Allah sebagai hubungan kita dengan Allah, Allah. Tapi ada yang lebih berat lagi, ibadah kita dengan sesama manusia. Untuk ibadah dengan manusia benar-benar sulit, yang harus kita persiapkan keikhlasan, pengorbanan dalam segala hal. Dan untuk beribadah kepada Allah dalam hubungannya dengan sesama manusia, bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai pribadi yang bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk saudara kita, bermanfaat untuk sesama. Nafi'un li ghairi ini sebagai pribadi yang bermanfaat, satu sifat, satu karakter atau muwasofat yang harus ada dalam diri pribadi seorang muslim. Seorang muslim bukanlah pribadi yang egois, bukanlah pribadi yang mementingkan dirinya sendiri. Tapi seorang muslim adalah manusia yang penuh perhatian kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada manusia lainnya. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimahumullah. Lalu untuk menjadi nafi'un li ghairi ini siapa? Siapa saja yang mampu kita berbuat baik kepada sesama. Dan untuk menjadi nafi'un li ghairi ini, semua penceramah ataupun khatib itu biasa menyampaikan, karena ini salah satu yang diingatkan oleh Rasulullah SAW.
Sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia itu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Dan dalam hadis yang lain, hadis Bukhari, disebutkan bahwa seharusnya setiap manusia itu bersedekah setiap harinya. Arti dalam bersedekah dalam hal ini adalah berbuat kebaikan mempunyai kemanfaatan untuk orang lain. Berkata baik itu adalah sedekah. Melangkahkan kaki untuk berbuat kebaikan adalah sedekah. Termasuk menghindarkan duri di jalan itu adalah sedekah. Masyaallah muslimin wa jumlatul mu'minin rahimahumullah. Jadi siapa yang bisa untuk menjadi pribadi nafiun li ghairi ini? Semua orang, setiap muslim bisa, siapapun ia, apapun profesinya, dimanapun ia. Jika seorang muslim itu menjadi pedagang atau bisnismen, maka tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi ada tugas yang paling utama, bagaimana memenuhi kebutuhan dari para konsumennya. Bahkan seorang muslim yang menjadi pedagang atau bisnismen tadi harus siap sewaktu-waktu menjadi konsultan bagi para konsumennya, memberikan pilihan-pilihan yang terbaik. Dan ini dicatat satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga naf'un li ghairihi, pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Contohnya seorang muslim yang menjadi guru atau dosen atau tenaga pengajar, pendidik, yang jelas bukan hanya tugas mengajar, bukan hanya mendapatkan haknya gaji bulanan, tapi lebih dari itu, seorang guru, seorang tenaga pengajar mempunyai kewajiban bagaimana mencerdaskan anak didiknya, bagaimana memberikan kompetensi bagi anak didiknya, bagaimana menjadikan anak didiknya itu berkarakter muslim yang membawa dampak baik bagi lingkungan sekitar. Nafiyun li ghairihi untuk seorang dokter tidak hanya berkewajiban sekedar melayani pasiennya saja. Lebih dari itu, bagaimana memberikan harapan kesembuhan dan kesehatan bagi para pasien. Apapun profesinya, siapapun ia, dimanapun, seorang muslim yang ingin bermanfaat bagi orang lain, baik itu polisi atau tentara, pegawai pemerintah, pegawai swasta, di sini ada RT-nya, ada RW-nya, bagaimana membuat dirinya bermanfaat bagi masyarakatnya, bagi nusa dan bangsa ketika dibutuhkan, memberikan pelayanan bagi siapa saja yang membutuhkannya, atau siapa saja, pengisiunan, purnawirawan, para pelajar, atau bahkan pengangguran sekalipun bisa menjadi nafiyun li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain. Masyaallah muslimin wa jumlatul mu'minin rahimahumullah. Dalam wujud apa untuk menjadi nafiyun li ghairihi tadi? Seandainya kita punya harta, dengan harta, bisa dalam bentuk makanan, pakaian, atau apapun yang kita bisa keluarkan dengan harta kita. Apalagi yang mempunyai kelebihan harta, sudah masuk haul dan nisabnya, maka harus dikeluarkan zakat malnya. Dalam artian yang lain ada infak dan sedekah. Berikan kemanfaatan kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat sekitar kita, jauh-jauh kepada saudara-saudara muslim dimanapun mereka berada. Kemudian jika harta pun tidak punya, maka berikan dengan ilmu. Ilmu tidak terbatas dengan ilmu agama. Keahlian, pengetahuan, ajarkan kepada tetangga kita, ajarkan kepada saudara-saudara kita, sehingga ilmu tersebut bisa bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Saya tidak punya harta, tidak punya ilmu, maka kalau kuat dengan tenaga, berikan dengan tenaga untuk menjadi nafiyun li ghairihi dan menjadi catatan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika harta, ilmu, tenaga pun tidak punya, maka luangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah dari saudara-saudara kita, dari tetangga kita. Banyak saudara-saudara kita yang pada suatu ketika dia tidak mendapatkan tempat untuk berkeluh kesah, maka pada akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Banyak yang bunuh diri itu karena tidak ada tempat untuk berkeluh kesah. Luangkan waktu untuk mendengarkan mereka sehingga mereka kita ajak kepada kebaikan. Saya tidak punya harta, tidak punya ilmu, tidak punya tenaga, tidak punya waktu luang, maka dengan perkataan yang baik juga sedekah. Ini mah tidak ikut membantu dengan harta,
tidak ikut dengan ilmu, tenaga tidak ada, tapi bisanya menjelekkan, berkata di belakang pada program-program yang sudah dilaksanakan oleh RT, oleh RW sudah baik, oleh pemerintah kita. Minimal dengan perkataan yang baik itu akan memberikan motivasi. Dengan perkataan yang baik itu jauh lebih menenangkan. Dengan perkataan yang baik itu akan menjadikan kita terarah ke arah kebaikan. Jika juga tidak punya kita perkataan yang baik, senyum adalah sedekah. Dengan senyum orang akan merasa bahagia. Dan jika ini dilakukan, sekecil apapun dilakukan karena Allah agar kita bermanfaat untuk sesama manusia, maka Allah akan membalasnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil biji zarah pun, maka ia akan mendapatkan balasannya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah kedua ini, khatib hanya ingin mengingatkan kembali, benar sekali ketika kita membantu saudara kita, membantu tetangga kita, membantu masyarakat di sekitar kita, itu kita akan kehilangan waktu kita. Kita akan terkuras tenaga kita akan terporsir pikiran kita akan kehilangan harta kekayaan kita. Tapi sesungguhnya ketika kita memberikan bantuan untuk saudara kita, bantuan untuk orang lain, pada hakikatnya kita sedang menanam kebaikan untuk diri kita sendiri. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat ke-7. In ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Dan ingat, Allah akan membantu kita ketika kita membantu keperluan saudara kita. Ini sesuai juga dengan hadis muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fi hajati akhi." Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, kalau fi hajati, Allah akan membantu keperluannya, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan untuk bisa berbagi dengan sesama. Mari kita berdoa, bermunajat, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tahdi bainana wa bainahum bil khairati rabbi ighfir warham anta khairul rahimin. Ya Allah, dalam segala kerendahan dan kelemahan, dengan penuh perasaan dan pengharapan, kami sadar selama ini lebih banyak lalai kami daripada ingat kami, lebih banyak marah kami daripada sabar kami, lebih banyak keluhan kami daripada syukur kami. Ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, ampuni saudara-saudara kami kaum muslimin muslimat mukminin dimanapun mereka berada. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, jalan yang apabila kami berpijak di atasnya tidak akan tersesat buat selamanya. Ya Allah, perkenankan kepada kami kekuatan kemampuan untuk membantu sesama kami, ya Allah, agar kami dapat menuju hari esok yang lebih pasti dan lebih baik. Allahumma azimna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari hinanya dunia dan azab siksa di akhirat. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami agar menjadi yang terbaik di akhir usia kami. Fatihas samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah.
Engkaulah pencipta langit dan bumi, dan Engkaulah satu-satunya pelindung kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, tawafani muslimah wa hidni sholihin. Wafatkanlah kami dalam keadaan muslim dan Kau kumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.